Ada banyak keutamaan surat Al-Fatihah yang patut diketahui umat muslim. Dikutip dari laman porostimur.com, ada beberapa keutamaan surat Al-Fatihah yang perlu diketahui. Berikut adalah keutamaan surat Al-Fatihah yang dapat diketahui. 1. Penyembuh penyakit. Surat Al-Fatihah memiliki sebuah keutamaan berupa menyembuhkan penyakit, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pernah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. 2. Syarat sah sholat. Surat Al-Fatihah adalah syarat sah ibadah sholat. Termasuk salah satu rukun sholat, maka setiap muslim wajib membacanya sesuai urutan. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. 3. Surat paling agung dalam Al-Quran. Al-Fatihah merupakan induk dari segala surat di dalam Al-Quran atau disebut Ummul Kitab. Keagungan surah Al-Fatihah ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis syahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya. Ubay menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kamu membaca saat sholat? Perawi berkata, maka Ubay membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur dan dalam Al-Quran seperti itu, sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Abu Isa berkata, hadits ini Hasan Syahih. Hadis serupa juga disampaikan dari Anas bin Malik dan Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. 4. Pengabul hajat. Keutamaan surat Al-Fatihah berikutnya adalah sebagai pengabul hajat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah antara aku dan hambaku 2 bagian. Hambaku berhak atas apa yang dimintanya. Ketika seorang hamba membaca, Alhamdulillahirobbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku memujiku. Ketika dia mengucapkan, Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkanku, dan mengatakan hambaku pasrah kepadaku. Ketika dia mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, baginya apa yang dia minta. Saat dia mengucapkan, Ihdinas Shirotol Mustaqim, Shirotol ladzina an'amta, alaihim ghairil maghdubi, alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku dan baginya apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. 5. Surat Ruqyah. Said Al-Khudri bercerita, kami pernah berada dalam perjalanan, lalu kemudian singgah, hingga tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan. Ia berkata, kepala suku kami tersengat binatang sedang orang-orang kami tak ada di tempat. Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Lalu seorang dari mereka berdiri dan pergi. Awalnya, mereka tak menyangka bahwa orang yang berdiri bisa meruqyah. Orang itu pun lalu membacakan ruqyah hingga kepala suku dari budak perempuan itu pun sembuh. Kepala suku pun memberikan ia 30 ekor kambing, sementara mereka diberikan susu. Setelah kembali, orang itu pun ditanya oleh teman-temannya, lalu ia menjawab, tak ada yang kubaca dalam ruqyah selain Ummul Kitab. 6. Pembuka pintu langit. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan Imam Nasai di dalam kitab sunannya telah meriwayatkan dari hadis Abul Ahwasalam ibnu Salim, dari Aman ibnu Zuraik, dari Abdullah ibnu Isa ibnu Abdurrahman ibnu Abu Layla, dari Sa'idi ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara gemuruh di atasnya, lalu Jibril mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, ini adalah suara pintu langit dibuka. Pintu ini sama sekali belum pernah dibuka. Lalu turunlah seorang malaikat dan langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu, tiada seorang nabi pun sebelummu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca suatu huruf darinya melainkan pasti kamu diberi pahalanya.
7. Doa bagi orang yang meninggal dunia. Surah Al-Fatihah juga bisa menjadi doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dari Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika salah satu kalian ada yang meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya, segeralah kalian membawanya ke makam dan bacakanlah Al-Fatihah di samping kepalanya. Hadits riwayat Al-Baihaqi. 8. Memiliki banyak nama lain. Tak hanya dikenal sebagai Al-Fatihah, surat ini juga memiliki sejumlah nama lain. Di antaranya seperti Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab. Selain itu, ada juga nama seperti Ummul Quran, Alhamdu, Asy-Syifa, Asasul Quran, Asabul Masani, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.